Siapapun dia, entah mahasiswa maupun masyarakat yang katanya sebagai penyusup pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando, polisi harus segera bergerak cepat dan menangkap para pelaku yang wajahnya sudah terlihat dengan jelas dalam rekaman video. Tidak ada alasan atas nama demokrasi bagi pelaku kekerasan terhadap Ade Armando. Ini benar-benar perbuatan biadab. Dalam waktu 1x24 jam, polisi seharusnya sudah bisa meringkus satu persatu para pelaku kekerasan tersebut. Jangan sampai ada yang lolos. Meski penyampaian pendapat di muka umum lewat demonstrasi dijamin oleh konstitusi, bukan berarti kekerasan atas alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Terlebih Ade Armando sebelum dianiaya turut hadir dalam demonstrasi bersama-sama menolak wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap penganiaya Ade Armando akan memberikan efek jera terhadap para pelaku kekerasan yang tidak bertanggung jawab. Polisi harus membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan. Diketahui, Ade Armando menjadi korban aksi kekerasan sekumpulan massa pendemo di depan gedung DPR MPR pada 11 April 2022. Seperti terlihat dalam video beredar, Ade Armando dianiaya hingga tersungkur ke aspal, bahkan celana panjangnya pun dilucuti. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat wajah Ade Armando sudah babak belur. Dia juga terlihat memakai kaos hitam bertuliskan Pergerakan Indonesia untuk Semua. Ade Armando tampak sudah diamankan oleh sejumlah polisi. Sebelumnya juga beredar video dan terlihat Ade Armando cekcok dengan emak-emak pendemo. Dalam video itu terdengar Ade diteriaki, baser, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Ade Armando adalah pegiat media sosial yang selalu memberikan pembelaan terhadap pemerintahan di kanal YouTube Cokro TV. Ia mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI. Ia juga dikenal sebagai pendukung Jokowi. Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi 11 April di depan gedung DPR yang awalnya direncanakan berlangsung di depan istana. Ade Armando pun datang ke lokasi demo. Dalam aksi itu, para pendemo mengutarakan sejumlah tuntutan, antara lain menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan harga bahan pokok, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, polisi memastikan akan memproses pelaku penganiayaan terhadap dosen Universitas Indonesia tersebut. Para pelaku nantinya akan diproses di Polda Metro Jaya. Siapapun yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diproses, kata Dedi kepada awak media seperti dilansir bisnis.com. Sementara itu, mengutip yang dilansir tv1news.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengultimatum para pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando untuk segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan tangkap, kata Irjen Pol Fadil Imran. Fadil mengatakan jika pelaku pengeroyokan tidak menyerahkan diri, maka pihak kepolisian segera melakukan upaya penegakan hukum. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku pengeroyokan tersebut. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya, kata dia. Fadil mengungkapkan Ade Armando menderita luka di bagian kepala akibat dikeroyok. Namun petugas kepolisian berhasil mengevakuasi yang bersangkutan dari amuk massa dan membawanya ke rumah sakit. Kondisi Ade Armando memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit, ujar Fadil. Lebih lanjut, Fadil juga menyebut insiden pengeroyokan terhadap Ade Armando menjadi pemicu petugas
untuk melakukan tindakan tegas membubarkan massa dengan kendaraan taktis water cannon dan gas air mata. Mantan Kapolda Jawa Timur itu juga menekankan pentingnya surat pemberitahuan dalam melakukan aksi unjuk rasa, sehingga aparat keamanan bisa memfasilitasi pengamanan kegiatan. Tragedi berdarah dan biadab yang dilakukan oleh orang-orang pengecut tersebut tidak bisa dibiarkan. Mereka harus diproses hukum. Tidak ada kata maaf atau pernyataan di atas materai 10.000 terhadap mereka yang selalu berlindung atas nama rakyat. Mereka hanya berani ramai-ramai. Kalau sendiri, para tukang kroyok itu pasti akan lari tunggang langgang. Sesungguhnya mereka itu penakut. Mereka itu gerombolan pengecut. Nanti lihat, kalau sudah ditangkap polisi, pasti merengek-rengek minta dikasihani. Pokoknya, ini sudah tidak bisa dimaafkan. Polisi harus segera mengusutnya sampai tuntas ke akar-akarnya, termasuk dalang dari semua pergerakan itu. Sekali lagi, negara harus hadir. Tidak boleh kalah oleh mereka yang nyata-nyata perusak negara. Kami percaya Ade Armando tidak akan kapok dengan tragedi berdarah yang dialaminya. Dia tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran dengan mengajak masyarakat menggunakan logika akal sehat. Semangat Pak Ade Armando. Kami yakin Allah bersamamu. Kami rindu jeb-jebmu membuka kewarasan rakyat Indonesia. Kami tunggu ya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 9.